Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita tahu semua karena anugerah dan kemurahan kasih Tuhan. Puji Tuhan, kalau pagi ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala buat kesempatan ini. Dan saya akan awali dengan sedikit kesaksian. Tanggal 23 Maret, saya dipanggil dan disuruh untuk sementara stay at home karena Jakarta PSBB. Dan saat saya stay at home itu juga Tuhan izinkan saya mengalami sakit. Dan saya awalnya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya di dalam situasi seperti ini. Kadang pikiran datang mengganggu dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana jika, atau bagaimana kalau, dan mengapa begini, atau mengapa begitu. Pikiran-pikiran itu cukup mengganggu saya. Akhirnya saya mengambil langkah untuk datang kepada Tuhan. Seperti di dalam Yesaya 55 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat." Jadi saya berusaha mencari Tuhan, mencari wajahnya, mencari pertolongan kepada Tuhan. Sebab saya tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong saya. Tuhan yang sanggup menolong setiap kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Puji Tuhan, saya akan bagi menjadi dua bagian hal ini, yaitu datang kepada Tuhan pertama dengan doa. Di dalam Matius 6 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Nah, pada saat situasi seperti ini, mari yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita masuk ke dalam kamar, kita tutup pintu, dan kita serahkan segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Bapa yang ada di tempat tersembunyi melihat apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, dan Bapa juga akan membalas kepada kita. Kita lakukan, kita berdoa dengan kata-kata yang simple, tidak perlu kata-kata yang bertele-tele. Sebab kata-kata yang banyak bukan jaminan. Juga Tuhan itu Allah yang maha mengetahui. Tuhan mengetahui situasi kita, kondisi kita, sakit kita, pergumulan hidup kita. Bahkan Tuhan mengetahui hati kita pada saat kita berdoa. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang akan menilai dan Tuhan yang akan jawab setiap pergumulan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, bagian kedua firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan demikian, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, situasi yang saya alami hingga saat ini, yaitu pada saat saya sakit, saya bingung, takut, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan di dalam kondisi lemah itu, saya tidak bisa ikut kegiatan keluar dalam pelayanan-pelayanan karena kondisi saya sangat lemah dan saya tidak berdaya, sakit. Jadi saya mengambil langkah untuk mengisi waktu saya di rumah dengan coba berdoa dan berpuasa. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan saya sakit ini pada saat saya lagi stay at home. Jadi banyak waktu yang saya miliki untuk beristirahat di rumah. Nah, saya coba berdoa, puasa, merendahkan diri mencari Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan luar biasa Tuhan baik, Tuhan memampukan saya untuk melakukan doa itu, dan hingga saat ini saya ambil waktu-waktu tertentu untuk melakukan doa dan puasa untuk berdoa. Nah, pada saat satu waktu saya bertanya kepada Tuhan di dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan tahu kerinduan hati saya untuk melayani Tuhan. Tuhan juga tahu kerinduan hati saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi karena kondisi saya lemah,
kondisi saya sakit, saya tidak bisa ikut kegiatan keluar. Kira-kira pelayanan apa yang bisa saya lakukan di rumah dengan kondisi seperti ini? Lalu Tuhan bicara dalam hati saya bahwa saya bisa melayani Tuhan, bisa melayani pekerjaan Tuhan lewat doa dan puasa ini. Itu berdoa buat pekerjaan Tuhan, berdoa buat hamba-hamba Tuhan, berdoa buat Bapak Gembala, buat semua pelayan-pelayan Tuhan, berdoa buat jemaat Tuhan, berdoa buat bangsa Indonesia yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, berdoa buat semua orang-orang yang sakit, berdoa buat keluarga, berdoa buat apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Jadi saya jadikan itu sebagai pelayanan pribadi saya kepada Tuhan dan pelayanan pribadi saya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Walau yang saya lakukan ini mungkin tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi Tuhan melihat dan Tuhan mengetahuinya. Dan puji Tuhan, hingga saat ini saya bersyukur Tuhan tetap memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalani semuanya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, bagian selanjutnya yang saya ingin bagikan kepada kita yaitu di dalam 2 Tawarik 17 ayat 6a, firman Tuhan berkata, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, Yosafat pada saat itu sudah menjadi kaya dan sangat terhormat, tetapi dia tetap menjalani segala sesuatu ini dengan tabah hati. Dia serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan saya baca ini seakan-akan itu ditujukan kepada saya. Dan saya mulai belajar untuk coba melakukan hal itu dalam hidup saya. Itu menjalani semua yang sedang saya alami dengan tabah hati. Walaupun itu tidak mudah untuk dilakukan, tapi saya berusaha untuk menjalaninya hari demi hari. Dan jika saat kita sehat, saat kita diberkati Tuhan dengan berkat yang banyak, dapat melakukan apa saja, dapat kemana saja, pasti situasinya berbeda. Tetapi justru di situasi seperti ini, saya boleh mengalami sakit, saya boleh mengalami situasi yang seperti ini, saya belajar bersyukur bahwa sungguh Tuhan luar biasa. Karena Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya nyata dalam hidup saya, memampukan saya menjalani hari-hari saya. Dan saya anggap ini semua proses yang harus saya alami dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya tidak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan masing-masing di situasi seperti ini, tapi saya percaya setiap kita yang datang mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mungkin kita ambil doa-doa pribadi atau kita ambil juga doa puasa pribadi kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memampukan kita menjalani kehidupan kita ke depan. Walaupun situasi sulit, Tuhan tetap tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menjalaninya. Dan segala sesuatu Tuhan mengerjakan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan pasti membuat semua indah pada waktunya. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah sedikit renungan yang saya bagikan kepada kita semua dan sedikit kesaksian. Biarlah kesaksian dan renungan yang saya bagikan ini boleh dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami semua. Kami boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, tolong kuatkan kami bahwa kami mencari Engkau selama Engkau berkenan ditemui, dan senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh, baik dalam doa pribadi kami maupun doa puasa yang kami ambil waktu pribadi kami, dan kami menjalani hidup dengan tabah hati. Kami lakukan bagian kami. Selanjutnya biarlah Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kami, yaitu memelihara kami, menyertai, menyembuhkan, dan memberkati setiap kami umat-umat-Mu. Pelihara kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan semua jemaat Tuhan, rekan-rekan Pagdus yang mendoakan dan membantu saya selama ini, juga yang memberikan perhatian dan persembahan kasih kepada saya. Tuhan Yesus memberkati berlipat lebih dari apa yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.